Baik, yang selanjutnya adalah algoritma penjadwalan priority scheduling. Jadi setiap proses diberi prioritas dalam algoritma ini, algoritma penjadwalan ini. Proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu dan seterusnya. Proses dengan prioritas yang sama dieksekusi berdasarkan first come first serve-nya. Prioritas dapat diputuskan berdasarkan kebutuhan memori, kebutuhan waktu, atau kebutuhan sumber daya lainnya. Nah, jadi dalam algoritma penjadwalan priority scheduling ini berdasarkan prioritas. Di sini terdapat prioritas, namun tidak terdapat waktu kedatangan atau arrival time-nya. Nah, jadi di sini yang memiliki prioritas yang lebih tinggi adalah yang lebih didahulukan. Seperti di sini. Dapat contoh, di sini ada 5 proses P1 sampai P5 dengan burst time-nya 10, 1, 2, 1, 5 dan prioritasnya seperti ini. Nah, di sini prioritas yang paling tinggi adalah 2 ya. 2. Selanjutnya adalah 5. Selanjutnya P1, selanjutnya P3 dan terakhir P4. Nah, jadi terlihatlah gambar untuk penjadwalannya. Di sini yang dieksekusi terlebih dahulu adalah P2 dengan burst time-nya adalah 1. Selanjutnya adalah P5, burst time-nya 5. Selanjutnya P1 dengan burst time 10. Selanjutnya P3 dengan burst time 2. Dan terakhir P4 dengan burst time 1. Dan di sini kita bisa mencari average waiting time-nya atau rata-rata waktu tunggunya. Di sini cukup simpel ya mencari waktu tunggunya. Kita cukup melihat waktu eksekusi dari proses tersebut. Nah, jadi di sini P1 6. Mengapa 6? Karena waktu eksekusi untuk proses 1 adalah 6. Dan P2 adalah 0. Mengapa? Karena waktu eksekusinya adalah 0. P3 16 karena apa? Karena P3 waktu eksekusinya 16. P4 18 karena waktu eksekusinya adalah 18 dan yang terakhir P5 adalah 1 karena waktu dieksekusinya proses 5 adalah 1. Lalu tinggal dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah proses yakni 5. Didapatlah 8,2. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh lagi mengenai priority scheduling ini. Nah, di sini terdapat 5 proses ya. Nah, arrival time-nya seperti ini dan burst time-nya seperti ini dan priority-nya seperti ini. Nah, di sini seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa berdasarkan prioritas untuk membuat garis penjadwalan ini. Jadi yang pertama kali dieksekusi adalah P1 karena P1 prioritas 1, lalu P2 prioritas 2, P3 prioritas 3 sampai P5. Ini berurutan ya, karena sangat berurutan. Nah, coba kita ubah. Di sini kita ubah prioritasnya, kita samakan. Di sini prioritasnya 1 juga. Nah, di sini kita ganti 3, di sini kita ganti 4. Nah, maka yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah P1 lalu P3 karena prioritas P1 dan P3 ini sama-sama 1. Namun arrival time dari keduanya ini lebih didahulukan P1 karena P1 terlebih dahulu datang. Jadi seperti itu jika terdapat prioritas yang sama. Nah, di sini prioritas yang sama juga P4 nih. P4 dan P5 nih. Namun P4 terlebih dahulu datang arrival time-nya. Nah, coba kita jadi P4 yang dieksekusi terlebih dahulu. Di sini bisa saja kita ubah ya. Di sini datangnya 9. Maka berubah.
jadi P5 terlebih dahulu. Karena apa? Karena P5 datang terlebih dahulu. Walaupun ketika prioritas sama, maka lihat arrival time-nya atau waktu kedatangan dari proses tersebut. Saya rasa ini penjelasan untuk priority scheduling.